Oke kawan-kawanku semuanya, gimana sehatnya kalian? Sehat lah ya kan? Kalau nggak sehat nggak mungkin dah tonton kalian video ini ya kan ya. Semoga saja kita selalu diberikan yang namanya kesehatan jasmani, kesehatan rohani, serta kesehatan yang paling penting, kesehatan kantongi. Nah tapi kan sebelum kita lanjut ke inti videonya, seperti biasa bagi kawan-kawan yang baru bergabung, baru tertengok kalian video ini, baru lewat di beranda kalian video ini ya kan, waktu dan tempatnya kami persilahkan buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo. Karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Nah gimana? Udah langsung aja kalian gerakkan tangan kalian itu buat pencet tombol subscribe ya kan. Jangan asik kalian gerak-gerakkan ke arah yang tak berfaedah ya kan kawan. Bahaya itu nantinya. Nggak betul itu nantinya ya kan ya. Nah jadi ngomong-ngomong tentang kebun sawit, pastinya kalian pernah terpikir daerah manakah yang menjadi titik tempat letak penguasa kebun sawit di tanah air. Nah jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya Indonesia ini merupakan negara nomor 1 di dunia dalam penghasilan kelapa sawit. Kuulangi sekali lagi sama kalian, nomor 1 di dunia, tahu kalian, di dunia. Nah jadi dengan status nomor 1 di dunia sebagai negara penghasil sawit terbesar ya kan, yang pastinya kalian juga kepo ya kan, sama daerah mana yang patut dijuluki sebagai raja sawit di Indonesia, sehingga nantinya Indonesia ini bisa menghasilkan sebagai nomor 1 di dunia dalam perindustrian kelapa sawit. Ibarat katanya kalau Indonesia ini sebagai raja sawit dunia, nah jadi daerah mana rupanya yang betul-betul menjadi raja sawit di tanah air itu sehingga bisa mendongkrak Indonesia ini di mata dunia ya kan Nah jadi sebetulnya ya kan sebenarnya kebun sawit terbesar di Indonesia itu terletak pada daerah Riau. Bahkan luasan kebun sawit yang terletak di Riau berkisar 8,7 juta hektar. Wih kalian bayangkan lagi mana lah luas kebun sawit yang ada di Riau ini ya kan. Nah selain memiliki kebun sawit yang memang bisa kita bilang spektakuler lah ya kan, ada beberapa alasan penting mengapa Riau bisa dijuluki sebagai daerah raja sawit tanah air. Nah jadi berikut ini merupakan beberapa alasan penting di balik kesuksesan daerah Riau yang menyandang gelar sebagai raja sawit terbesar di Indonesia. Nah jadi untuk di alasan yang pertama, daerah Riau itu mempunyai perkebunan sawit terluas di Indonesia. Nah jadi Riau adalah provinsi nomor 1 di Indonesia dalam hal luas lahan kelapa sawit. Bayangkan saja, dari luas wilayah Riau sekitar 8,7 juta hektar, lebih dari 3 juta hektar digunakan untuk kebun kelapa sawit. Itu artinya hampir sepertiga wilayah Riau itu ditanami oleh sawit. Dengan luas yang sebesar itu, Riau jadi penyumbang terbesar minyak sawit ataupun CPO di Indonesia, bahkan ikut menyuplai kebutuhan dunia. Nah jadi inilah alasan utama kenapa Riau disebut raja sawitnya Indonesia. Nah kemudian di alasan yang kedua yaitu karena banyak petani dan perusahaan sawit besar ada di daerah Riau. Di Riau bukan cuman perusahaan yang besar ya kan yang bisa menanam sawit, tapi ratusan ribu petani kecil juga ikut berkebun sawit. Ada perkebunan rakyat, perkebunan swasta, dan perkebunan milik negara seperti PTPN. Nah kombinasi ini membuat ekonomi Riau sangat bergantung pada sawit. Banyak keluarga di sana yang hidupnya makmur karena hasil dari kebun sawit, mulai dari petani, pengangkut, sampai pengolah buah sawit. Nah jadi itulah mengapa alasan Riau itu termasuk sebagai raja sawit di tanah air. Kemudian untuk alasan yang ketiga yaitu sawit jadi tulang punggung ekonomi Riau. Setiap tahun triliunan rupiah uang berputar dari hasil sawit yang ada di Riau. Pendapatan dari sawit ini tidak hanya menghidupi masyarakat, tapi juga menopang ekonomi daerah. Riau dikenal sebagai provinsi kaya karena akan sawitnya. Bahkan di banyaknya kabupaten seperti Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan, dan lain-lain, sawit bisa jadi sumber utama penghasilan oleh masyarakat tersebut. Nah kemudian ya kan alasan
alasan yang keempat yaitu karena banyaknya pabrik dan pengolahan sawit yang berada di Riau. Riau tidak hanya menanam sawit, tapi juga mengolahnya langsung menjadi berbagai produk seperti minyak goreng, margarin, sabun, biodiesel, dan yang lain-lain. Nah, jadi ada ratusan pabrik kelapa sawit ataupun PKS di Riau yang memproses buah sawit menjadi CPO. Jadi ya kan Riau ini bukan cuma penghasil bahan mentah, tapi juga daerah yang menggerakkan industri sawit dari hulu sampai ke hilir. Nah, kemudian di alasan yang kelima yaitu karena sawit Riau dikenal di pasar dunia. Jadi ya kan minyak sawit dari Riau tidak hanya dipakai di Indonesia, tapi juga diekspor ke berbagai negara seperti India, Cina, dan negara-negara yang berada di Eropa. Karena kualitas dan produksinya yang tinggi, nama Riau terkenal di kancah internasional sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbaik di dunia. Sekali lagi ku bilang di dunia. Nah, jadi kesimpulannya ya kan, Riau itu dijuluki sebagai Raja Sawit Tanah Air karena punya kebun sawit terluas di Indonesia. Nah, kemudian jadi penghasil CPO terbesar di dalam negeri. Kemudian juga ekonomi masyarakat dan daerahnya itu bergantung sangat kuat pada kebun sawit. Kemudian yaitu banyak pabrik dan pengolahan sawit modern ya kan. Kemudian juga produk sawit Riau itu mendunia dan bernilai ekspor tinggi. Kalau kita ibaratkan kalau Indonesia adalah kerajaan sawit, maka Riau adalah rajanya. Segala hal tentang sawit, dari mulai menanam sawit, memanen sawit, sampai mengekspor sawit, semuanya tumbuh subur secara alami di daerah Riau. Nah, kira-kira mana nih warga Riau? Coba kalian absenkan dulu di kolom komentar ya kan. Bangga nggak kalian jadi warga Riau? Nah, kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan. Dadah!